Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini itel City 100, smartphone termurah lagi dari itel setelah itel P70 ya. Dia ini ada dua varian, RAM 6, storage 128GB, yang dimana harga promonya itu di 1,1 jutaan. Sementara untuk varian paling tingginya RAM 8, storage-nya 128GB, dimana dijual di harga 1.299.000. Kalau harga normalnya itu lebih mahal 100.000 lagi ya. Dan pada saat masa launching itu, itel memberikan bundling dengan seperti ini, itel Max Speaker ya, yang artinya nanti ini bisa nempel di bodi smartphone ataupun casingnya, nanti akan saya tunjukkan ya. Dan ini hanya terbatas juga ya. Semoga masih ada promonya, bisa kalian cek di e-commerce kesayangan kalian. Dan ini dia untuk bentuk depannya, di mana ada City 100 itel. Ini dia bentuk smartphone-nya, dan dia ketebalannya termasuk tipis ya, 7,65 mm, di mana dia membawa baterainya itu 5200 mAh. Yang saya beli ini varian RAM 8GB ya, dengan ada tambahan RAM virtualnya 16GB, jadi totalnya 24GB. Storage-nya 128GB, dan ini ada bonus smartphone perdananya ya, dengan kuota internet 33GB. Dia sudah mendukung IP64 dan 60 bulan fluency guarantee. Wow, ini pede sekali. Berarti 5 tahun penggunaan itel City 100 ini masih terbilang nyaman digunakan ya. Di bagian kirinya itu seperti ini, di bagian kanannya gini. Terus ini ada tulisan apa ya? Free multi SIM MagSafe include ya. Terus di sini ada City 100, dan ini ada barcode serta QR code. Yang saya beli warnanya Fairy Purple. Tinggal kalian beli ya warna kesukaan kalian. Di bagian belakang itu seperti ini ya. Ini sudah. Nih luas layarnya 6,75 inch, refresh rate-nya 90 Hz. Terus di bagian sini itu dia menggunakan Uni SoC T7250. Dia masih menggunakan Android 14. Terus sensor fingerprint di kanan, pengisian baterainya 18 watt. Kamera depan 8 megapiksel, kamera belakang 13 megapiksel, dan resolusi layarnya ini HD saja. Ini sebenarnya smartphone sudah saya buka ya, karena sudah 5 hari ini WiFi di rumah saya itu bermasalah, jadi saya buka terlebih dahulu supaya saya install beberapa aplikasi dan sebagainya. Tapi tadi saya sudah termasuk sempat screenshot juga bentuk awalan ketika pertama kali dinyalakan smartphone-nya. Dan ini dia untuk smartphone-nya di dalam ya. Lalu di sini kalian akan mendapatkan yang namanya, seperti saya bilang tadi, ada kartu perdana smartphone, terus ini petunjuk pengguna dan kartu garansinya. Lalu disinilah dia MagSafe hard case ya. Dibilang wow sih nggak terlalu juga ya, banyak kok case-case MagSafe yang dijual yang bisa kamu gunakan di smartphone-mu, tapi ini it's okay lah ya, jadi kalian nggak perlu mencari-cari lagi hard case ataupun soft case MagSafe untuk itel City 100 ya. Walaupun dia membawa hard case MagSafe, tapi untuk smartphone-nya ini tidak support yang namanya pengisian baterai via MagSafe ataupun wireless charging ya. Di sini ada SIM ejector, lalu di sini ada kabel data, dan ini dia untuk kepala chargernya, dia 18 watt ya. Diberikan 18 watt. Oke, good, berarti termasuk lengkap. Lalu ini saya buka untuk smartphone-nya sebentar, dan ini saya taruh sini dulu. Ini saya singkirkan terlebih dahulu. Lalu ini saya buka lagi stikernya. Oh, asik. Ini warna purple-nya cakep ya. Dipadu finishing matte dengan ada kayak corak apa, saya juga nggak tahu ini model coraknya apa, tapi ini terlihat bagus, jadi tidak terlihat polos banget. Untuk back covernya ya kurang lebih seperti ini dia ya. Oke, ini keren banget. Jadi itel sudah keluar dari desain yang namanya kamera boba. Ini suatu langkah yang bagus ya. Bodinya termasuk kategori tipis ya. Di bagian atas ini polos, di bagian kanan ini ada volume dan power, ini sekaligus sensor sidik jari. Saya nyalakan dulu ya. Itu dia termasuk kategori cepat serta akurat ya. Terus di bagian bawah ini ada yang namanya speaker, port USB-C, ada mikrofon, dan ada port jack audio. Di bagian kirinya ini kalian akan menemukan maksud saya yang namanya SIM tray, yang dimana untuk SIM tray-nya ini biasanya sih rata-rata HP itel itu pasti 3 slot ya. Ini dia ya, ada 3 slot SIM tray, jadi bisa memasangkan 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Terus untuk layar ini sudah dipasangkan anti gores standar saja, dan sebentar saya tunjukkan tampilan awal ya. Ketika kalian membeli smartphone ini ya seperti ini untuk tampilan awalnya. Ya. Ini lagi, terus
seperti ini dan storage yang sudah tergunakan ketika kalian beli smartphone ini ada di 12 GB yang digunakan, berarti tersisa sekitar 115 GB ya, cukup besar. Dan untuk ini di Idea 64 saya nggak tahu nih apakah memorinya memang nggak stabil. Untuk UI-nya di awal-awal muncul, dia ini sisa RAM-nya termasuk kecil banget loh, dari 8 GB tersisa hanya 1,7 GB saja. Ya, itu yang udah bisa saya sempat screenshot, nanti akan saya tunjukkan lagi. Saya akan buka aja deh langsung di Idea 64-nya. Sorry, salah. Idea 64, ini dia. Di sistem, dan oh ini bukan benar, berarti tadi nggak stabil di awal-awal. Memori yang tersisa itu 3,8 GB, tadi ini sudah, terus HD sudah, baterainya 5200, Android 14, terus dia menggunakan kamera belakang 13 megapiksel sudah, kamera depan sudah ya, dan bagusnya juga sebagai smartphone 1 jutaan kecil ya, Itel City 100 ini storage-nya sudah menggunakan UFS ya, dimana kalau saya di postingan Itel itu UFS 2.2. Ini hal yang bagus ya, karena kayaknya sih baru Itel yang pertama menggunakan storage UFS ya untuk smartphone di 1,1 jutaan ya. Pesaing terdekatnya itu ada sih ya, Redmi A5, tapi dia masih menggunakan eMMC. Jelas UFS itu lebih cepat baca tulisnya dibandingkan eMMC. Terus untuk DRM infonya ini, ya dia sudah Wideband L1, ini juga hal yang bagus, jadi bisa nonton streaming Netflix, HBO Go dalam kualitas HD, dan multitouch-nya ini biasanya sih hanya 5 jari saja ya. Kalau 10 sih oke ya, benar, hanya 5 jari saja. 5 jari multitouch ya, yang dukungannya untuk layarnya itu sendiri. Lalu, apalagi yang sudah saya install di sini? Iya, untuk game pertama ini akan saya coba Mobile Legend ya, dimana pengaturannya ini frame rate-nya bisa di super, berarti ini support di 90 fps, dan grafiknya saya buat di high saja ya, sesuai dengan tanda jempolnya seperti ini. Dan langsung aja ini saya mainkan gamenya. Ya, untuk match pertama dimulai, dan sayangnya ini fps-nya nggak bekerja ya, di 0 terus. Jadi ya saya hanya bisa memberikan pandangan aja ya ketika main Mobile Legends di HP ini. Oke, ini sudah masuk menit ke-11 ya, dan ini dalam kondisi tertekan. Sudah base ya, ini diserang. Sejauh ini saya main tidak ada kendala, beneran lancar. Saya rasakan walaupun di momen yang dalam arti ada perang yang cukup ramai ya, masih nyaman, nggak ada frame drop yang saya rasakan ataupun frame drop yang mengganggu. Oke. Ya, kalah. Ini untuk suhunya ada di, kalau dilihat di sini 42 ya, 7, 42,8 lah ya, bisa saya bilang. Ya, masih tahap yang wajar. Oke, itu dia untuk Mobile Legends. Saya lanjut ke game berikutnya. Untuk game selanjutnya ini saya mainkan Honor of King. Dia untuk pengaturannya itu ada di grafiknya seperti ini ya. FPS-nya high, resolusinya ultra, kameranya high. Kamera height-nya ini standar, dan untuk grafiknya saya buat di angka 4 seperti ini ya. Oke, itu dia, dan langsung aja deh saya mainkan gamenya. Oke, sejauh ini sudah masuk menit ke-7 ya, ini kategori lancar. Cuman tadi ada terjadi frame drop ya, nggak tahu juga momennya, juga kayak lagi jalan santai dia turun ke fps-nya itu 22 ya. Saya nggak tahu apakah ini dari gamenya apa memang sistem dari Itel itu sendiri yang memang nggak stabil. Tapi masih oke kok main game ini.
Selebihnya itu FPS-nya sering di 57, 60. Jadi bisa saya katakan ini kategori lancar ya. Tadi sempat turun ke 46 tapi nggak mengganggu kenyamanan saya bermain. Oke, selesai. Kayaknya harus di sini kita selesaikan biar cepet ya gamenya. Oke, untuk suhunya juga ini nggak terlalu panas di 41,7 ya. Di depannya ini juga, dan sebentar untuk FPS-nya ini saya ganti ke thermostat ya. Ya Tuhan, belum saya pilih lagi gamenya ya, mohon maaf. Intinya tadi dia tuh sering di 60-an walau sempat terjadi frame drop ya. Oke, itu dia untuk game yang kedua. Saya lanjut lagi game selanjutnya. Game selanjutnya ini saya mainkan Free Fire ya, yang dimana untuk pengaturannya itu dia bisa seperti ini. Performance mode-nya saya aktifkan, high res-nya saya buat di high. Ini kalau saya on kan dia performance mode-nya jadi off. Jadi gini aja ya, saya buat high FPS-nya saya buat di high. Oke, itu dia untuk pengaturannya. Langsung aja saya mainkan gamenya. Oke, match pertama dimulai. Semoga di sini saya mendapatkan momen yang kategori bagus. Iya Tuhan, cepat banget matinya dari rumah dia. Jago-jago banget sih. Kenapa sih ketemu yang langsung jago gitu? Ya, baru aja mulai. Mana sih nembak? Nggak kelihatan nih sama gua. Oke, good boy. Waduh, 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 dari belakang dong. Wah, sekali lagi ya, kita mainkan. Ya Tuhan, mati langsung gua. Iya Tuhan, cepet banget matinya. Astaga. Udah lah ya, itu aja kali lah ya. 2 kali percobaan langsung gagal. 41 ya, 41. Intinya ini bisa mentok di 60 fps ya untuk Free Fire. Dia ya masih kategori oke. Cocok juga nih buat kalian yang senang main Free Fire ya. Walaupun ada drop-drop seperti ini tadi kayak momen yang pas baru muncul di apa ya istilahnya, sebelum terjun payung itulah. Ya, intinya ini termasuk kategori stabil FPS-nya ya. Dan itu untuk kamera juga sudah saya perhatikan, fitur-fitur yang dihadirkan juga ini kategori termasuk cukup lengkap loh untuk HP 1,1 jutaan. Perekaman videonya sih memang di Full HD 30 frame per second saja, itu masih hal yang wajar. Terus ada portrait mode. Nah, di sini mode ini ada slow motion, time lapse, dual video, super night juga ada, dan ini bisa digunakan pada kamera depan juga ya super night-nya. Dan ada mode pro. Ya, walaupun ISO-nya ini sampai 3200, sementara shutter speed ini sampai 6 detik saja.
Dari kameranya sedikit saya tunjukkan ya, ketika smartphone ini dipasangkan hard case MagSafe-nya, ini tidak bisa untuk mengisi baterai ya, karena smartphone-nya ini ya tidak ada fitur tersebut ya. Ini misalnya saya coba, kebetulan saya ada dan ini masih ada baterainya ya. Ya, dan dia tidak mengisi ya. Jadi ini hanya sebagai aksesoris saja ya. Untuk hiasan aja sih, bisa untuk untuk menaruh card holder atau ya sebagainya. Kalau dari itel sih dia memberikan speaker, mana speaker tadi udah saya lepas. Ya, ini untuk speakernya. Ya, jadi membuat bisa juga sebagai standing holder ya ketika kalian menikmati smartphone ini untuk nonton video ataupun mendengarkan lagu ya. Ini sih hal yang bagus ya, walaupun bukan yang wah banget karena tertolong karena case-nya ini. Kalau case-nya nggak ada MagSafe-nya, ini juga nggak akan berguna ya. Tidak bisa, maksudnya tidak bisa ditempelkan ya. Itu dia mengenai hard case MagSafe-nya. Dan kesimpulan singkat dari saya yang bisa saya bagikan, di harga 1,1 jutaan ya, mulai dari, buat saya ini itel CT100 merupakan smartphone yang oke loh. 1,1 jutaan kamu mendapatkan smartphone dengan desain yang terlihat cakep, terus bodi yang terbilang nyaman digunakan karena ini bodi juga kategori tipis ya, di bawah 8 mm. Masih memberikan kesan yang cukup solid, kualitas layar juga ini masih kategori bagus, hanya saja yang kurang sih modelnya saja ya. Ya ini standar untuk HP 1,1 jutaan, model drop display dengan frame mini layar, kategori cukup tebal. Sisanya tambahan yang bagusnya, kualitas kameranya ini kategori oke kalau buat saya, walaupun saya masih menguji coba di kondisi banyak cahaya, terus performanya termasuk bisa diandalkan, baterainya yang besar ya, dan pengisian baterai cepat. Sayangnya juga ini smartphone tidak dilengkapi yang namanya NFC. Itu aja. Kalian punya pertanyaan mengenai smartphone ini, tulis aja pada kolom komentar. Selama smartphone ini saya pasti akan saya jawab. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kamu suka video ini, dan support juga channel ini dengan menekan tombol subscribe, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya untuk kalian semua yang belum subscribe channel saya ini ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.